saya Brian, NPM 0697 dengan kode kelompok JK186. Di sini saya akan menjelaskan soal tugas akhir, yaitu yang pertama setting static IP dengan klien 1 mendapat IP 192.168.102 dan klien 2 mendapatkan 172.10.10.3. Di sini sebelumnya saya sudah mengerjakannya. Di sini IP-nya 192.168.102 dan sini 172.10.10.3. Dan untuk soal berikutnya yaitu lakukan FTP untuk mendapatkan sebuah file. Di sini yang saya setting berikutnya yaitu pada servernya. Di sini kita masuk pada service, lalu kita pilih FTP. Di sini lalu kita on-kan FTP-nya. Lalu di sini kita buat username-nya dulu, yaitu praktikum passwordnya ini. Lalu kita pilih akses, read, delete, rename list. Setelah itu kita save. Lalu kita coba pada PC client 1. Lalu kita masuk pada command prompt. Ini FTP. Lalu di sini FTP, di sini yang kita buat DNS-nya yaitu di sini FTP www.jaringankomputer.com. Di sini kita sudah masuk dalam FTP-nya. Untuk FTP kita bisa menggunakan IP address atau kita buat domain. Kalau dengan domain, karena sebelumnya kita harus membuat domainnya. Kalau jika ingin memanggil FTP dengan domain, lalu kita masukkan username kita di praktikum, passwordnya 123. Sini FTP-nya. Sini kita dapat membuat file. Tapi di sini saya hanya sampai login saja. Setelah itu kita quit. Untuk soal berikutnya yaitu lakukan telnet. Di sini saya membuat topologi yang berbeda. Di sini terdapat router dan juga PC client. Untuk melakukan telnet, di sini kita setting CLI-nya. Pertama kita atur pada CLI-nya, yaitu kita masukkan perintah enable, setelah itu configure terminal, setelah itu LAN VTY 04, lalu passwordnya ini adalah password dari telnet kita. Setelah itu login, lalu kita exit. Setelah itu pada klien pada command prompt, di sini lalu kita masuk ke telnet kita, yaitu telnet, lalu kita masukkan IP address dari router 192.168.1.1. Di sini passwordnya 123. Nah, di sini kita sudah masuk pada telnet kita, tapi saya hanya tahu sampai login sini saja karena saya masih belum paham untuk mengirimnya. Setelah itu lalu kita quit. Untuk soal berikutnya yaitu setting DNS server dengan IP yang didapat dari nomor 1, di mana komputer klien dapat memanggil nama, induk domain, dan subdomain. Di sini kita kembali ke topologi yang sebelumnya. Di sini kita sudah setting IP-nya, lalu DNS servernya 192.168.1, lalu pada servisnya DNS-nya kita on-kan. Di sini kita membuat domain dengan nama www.jaringankomputer.com. Setelah itu pada HTTP-nya di sini kita on-kan, HTTPS juga, lalu pada indeksnya kita edit. Ini diedit sesuai dengan nama kelompok kita, lalu kita save. Lalu pada klien di sini kita coba untuk masuk ke dalam domain kita, yaitu jaringankomputer.com. Nah, ini adalah
adalah web kita yang sudah kita edit pada indeks tadi. Di sini adalah ketua, anggota kelompok. Untuk soal berikutnya yaitu buat web server dengan domain. Buat web server. Untuk membuat web server masih sama dengan domain. Di sini kita setting DNS-nya, lalu kita buat domain kita yaitu www.jaringankomputer.com. Pada HTTP sini kita on-kan, lalu kita edit indeksnya tadi. Lalu pada PC berikutnya kita coba buka domain kita www.jaringankomputer.com. Nah, ini adalah web server kita yang sudah kita buat tadi. Terdapat ketua kelompok dan anggota kelompok. Untuk soal berikutnya yaitu buat mail server dengan Square Mail. Klien dan server bisa tukar pesan. Untuk web server, untuk soal mail server ini saya hanya bisa mengirim dari PC ke PC. Yaitu yang pertama yaitu kita pada service, lalu kita pilih email. Di sini kita on-kan semua SMTP dan POP3 service. Lalu kita buat domain. Domainnya di sini gmail.com. Lalu kita set. Lalu di sini usernya saya sudah membuat klien 1 dan klien 2. Lalu pada PC klien 1 kita masuk ke dalam email. Lalu kita compose, kita kirim kepada klien 2 @gmail.com. Ceknya tes. Ini praktikum jarkom. Lalu kita send. Lalu pada PC berikutnya kita masuk ke dalam email. Di sini kita ke receive. Nah, ini adalah yang pesan yang kita buat tadi. Nah, ini di sini kita dapat mengirim pesan dari PC klien 1 ke klien 2. Soal berikutnya itu blokir website youtube.com. Di sini saya menggunakan firmware. Nah, di sini sebelumnya kita masuk kepada root. Setelah itu kita setting interface kita yaitu nano etc network interface. Di sini sebelumnya kita sudah setting interface kita yaitu 192 IP-nya, ini netpath-nya, ini network-nya, ini gateway-nya. Lalu kita save. Setelah itu kita membuat file yang di dalamnya terdapat keyword web yang akan kita blokir yaitu nano etc squid block.txt. Nah, di sini yang kita blok adalah YouTube. Lalu kita save. Sebelumnya saya sudah mengetikkan itu. Setelah itu kita masuk pada konfigurasi squidnya yaitu nano etc squid.conf. Di sini lalu kita cari aja ACL SSL biar tidak terlalu lama mencarinya. Nah, di sini kita masukkan ACL LAN SRC 192.168.1 yaitu IP address kita. Lalu di sini kita ketikkan ACL blokir DST domain www.youtube.com, lalu HTTP akses allow LAN. Lalu kita save. Setelah itu lalu kita restart squid kita etc init.d squid restart. Di sini prosesnya lumayan lama.
di sini resetnya berhasil. Lalu kita masuk pada Mozilla untuk kita setting proxy kita. Mohon bersabar. Nah, di sini kita sudah masuk pada Mozilla. Lalu kita masuk setting, general, network setting, lalu kita masuk pada setting. Lalu di sini lalu kita pilih manual proxy konfigurasi. Lalu kita masukkan IP address kita, lalu portnya. Ini portnya. Setelah itu kita save. Lalu kita ketikkan domain kita tadi yang kita blok, yaitu youtube.com. Nah, di sini kita tidak dapat mengaksesnya. Sekian penjelasan video dari saya. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Vanatentoro dari kelompok JK186. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum jaringan komputer pada soal tugas akhir. Ya, langsung saja. Nomor 1, setting static IP dengan klien 1 mendapat IP 192.168.100.2 dan klien 2 mendapat IP 172.10.10.3. Nah, dari sini dengan PC1 dengan IP 192.168.100.2 dan PC selanjutnya 172.10.10.3. Nah, dan servernya 192.168.100.1. Langsung nomor 2, lakukan FTP pada klien untuk mendapatkan sebuah file. Nah, di sini saya akan pertama kepada server on-kan semua HTTP. Nah, di sini FTP, servisnya FTP on, lalu praktikum, username praktikum, password 123. Dan thread-nya dicentang semua. Read, delete, rename, dan list, dan save. Selanjutnya PC1, kita langsung masuk ke command prompt. Kita setting FTP www jaringan komputer.com. Nah, dengan username praktikum, password 123, dan login. Saya langsung keluar aja, quit. Nah, nomor selanjutnya, lakukan telnet untuk menaruh sebuah file pada klien. Nah, di sini router FA 0.192.168.1.1 dengan PC klien 1. Ya, langsung saja. Nah, di sini kita konfigurasi router 1 pada CLI dengan enable konfigurasi terminal, lalu kita ketik LAN FTY 004, lalu password 123, login, exit. Lalu kita kirim dengan command prompt internet 192.168. Ya, dan password 123. Ya, sudah masuk ke router. Lalu kita quit. Nah, domainnya tadi. Nomor selanjutnya,
Setting DNS server dengan IP yang didapat dari nomor 1, di mana komputer klien dapat memanggil dengan nama induk domain www.jaringankomputer.com dan subdomain klien jaringankomputer.com. Nah, ini server dengan IP 192.168.1.1 menggunakan topologi yang tadi. Nah, kita masuk ke DNS dan di-on-kan DNS service dengan kita ketikkan www.jaringankomputer.com dengan address 192.168.1.1. Lalu kita save. Nah, di sini saya akan memanggil www.jaringankomputer.com. Nah, di sini masuk dengan request form. Selanjutnya buat web server dengan domain yang ada pada nomor 2 untuk domain berisi profil kelompok dan subdomain berisi profil ketua kelompok. Nah, di sama seperti tadi topologi yang tadi. Lalu kita masukkan ke tetap seperti tadi DNS on dengan cuma www.jaringankomputer.com. Ini pada pindah ke HTTPS. HTTP kita on semua, HTTPS kita on juga. Lalu kita klik index.html edit. Nah, di sini kita ketikkan ketua kelompok Jatkom dengan ketua Debbie Tentoro, NPM, terus anggota kelompok Brian Valentino dan Iqbal Mustafa Gitna. Lalu kita save. Nah, di sini kita lihat masuk ke web browser. Ketika kita ketikkan tadi www.jaringan.com. Nah, di sini muncul kelompok Jarkom 386 dengan ketua Debbie Tentoro, NPM, anggota kelompok Brian Valentino dan Iqbal Mustafa Gitna. Dan selanjutnya buat mail server dengan query mail, klien dan server harus bisa bertukar pesan. Ini akan topologi seperti tadi juga. Masuk ke server dengan email dengan SMTP service on dan pub 3 service on. Lalu kita ketikkan domain name gmail.com dengan password 12348, selain 2 sama passwordnya juga. Lalu kita masuk ke PC, kita masuk ke email klien 2 @gmail.com, lalu dengan subjek tes, dengan nama praktikum ya. Lalu kita kirim, kita ke page selanjutnya, kita masuk ke email juga. Nah, di sini kita klik receive. Nah, di sini masuk dengan klien1.gmail.com tes dengan isi praktikum. Dan selanjutnya blokir website www.youtube.com dengan squid proxy. Kita masuk ke password 123. Ya, langsung saja kita ketikkan /etc/network/interface. Lalu kita enter. Nah, kita ketikkan auto ns33 interface dengan address 192.168.1.1 dengan netmask 255.255.255 dan firewall 192.168.1.0 dengan gateway 192.168.1.1. Lalu kita save, exit, ketikkan lagi etc.
network squid /blog .txt. Nah, kita ketikkan youtube.com dengan perintah seperti tadi, dengan URL youtube.com yang akan kita blokir. Lalu kita save, lalu kita masukkan etc squid.conf. Nah, kita langsung cari ACL SSL. Nah, di sini kita ketikkan ACL LAN SRC 192.168.11 dengan ACL blokir DNS domain www.youtube.com dan http://access LAN. Lalu kita exit, save, lalu kita restart etc init.t /quit restart. Nah, kita tunggu, lumayan agak lama. Ya, lama, kita tunggu aja, seperti hanya menunggu dia. Nah, sudah. Lalu kita masuk pada Mozilla dengan masuk ke setting general. Setelah kita klik setting, dengan kita centang manual proxy konfigurasi dengan HTTP proxy 192.168.1.1. Lalu kita save. Lalu kita ketikkan www.youtube.com. Kita tunggu loading. Lama. Nah, ini error karena sudah kita blokir tadi. Ya, sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal, NPM 06985, kode kelompok JK186. Sini saya akan menjelaskan soal tugas akhir. Yang pertama, setting static IP dengan klien 1 mendapatkan IP 192.168.100.2 dan klien 2 mendapat IP 172.10.10.3. Lalu di sini ada satu server dan 2 PC, satu switch. IP PC 1 192.168.100.2, IP PC 2 172.10.10.3. Lalu IP server 192.168.100.1. Lalu nomor 2, lakukan FTP pada klien untuk mendapatkan sebuah file. Masih menggunakan topologi yang tadi. Masuk ke server, lalu set service FTP. Setelah itu on.
praktikum, nama user, praktikum, password 123. Lalu write dicentang, read dicentang, delete dicentang, rename, dan list dicentang. Lalu save. Setelah itu pada PC 1 kita ke command prompt. Setelah itu ftp satu sembilan dua 168 11 101. Ini masih FTP-nya yang tadi. Lalu username-nya praktikum, passwordnya 123. Sudah login. Lalu kita quiet. Ya, yang nomor 3, lakukan telnet untuk menaruh sebuah file pada klien. Di sini ada router 1 dan PC 1. FA 0/0 192.168.1.1. Kita masuk ke router CLI. Setelah itu router enable, router configure terminal, enter. Setelah itu router config line VTY 04. Setelah itu router config line password 123. Setelah itu router config line login, router config line exit. Kita ke PC, command prompt, IP, DHCP. Telnet 192.168.1.1. Passwordnya 123. Sudah login. Kita quiet. Setelah itu nomor 4, setting DNS server dengan IP yang didapat dari nomor 1, di mana komputer klien dapat memanggil dengan nama induk domain www.jaringankomputer.com dan subdomain klien jaringankomputer.com. Kita menggunakan topologi yang pertama. Kita masuk ke server DNS. Kita on-kan. Setelah itu www jaringan, username-nya, namanya www.jaringankomputer.com. Lalu address-nya 192.168.101. Kita save. Kita masuk PC 1. Kita run. Kita ping www.jaringankomputer.com. Ya, sudah terhubung. Lalu nomor 5, buat web server dengan domain yang ada pada nomor 2. Untuk domain utama berisi profil kelompok dan subdomain berisi profil ketua kelompok. Ya, menggunakan topologi yang pertama, kita masuk ke server. Setelah itu DNS, kita on-kan. Setelah itu www.jaringankomputer.com namanya. Lalu HTTP kita on-kan. HTTPS kita on-kan. Setelah itu index HTML kita edit. Lalu nama ketuanya Devi Ovian dan nama kelompoknya Brian Valentino dan Iqbal Mustafa. Kita save.
Setelah itu kita masuk PC 2. Kita masuk web browser www dot jaringan komputer.com. Ya, di sini ketuanya terlihat, ketuanya Devi dan anggota kelompoknya Brian dan Iqbal. Setelah itu kita ke nomor 6, buat mail server dengan Squirrel Mail. Klien dan server harus bisa bertukar pesan. Menggunakan topologi yang pertama, kita masuk ke server, email, kita on-kan, lalu POP3-nya juga kita on-kan, domain name gmail.com. Kita menggunakan klien 1, password 123456678. Klien 2, password 123456678. Lalu ke PC 1, configure mail, your name. Di sini kita membuat email akun. Email address klien1@gmail.com. Lalu username klien 1, password 123456678. Kita save. Setelah itu PC 2, mail nama klien 2, lalu mail address-nya klien2@gmail.com. Setelah itu username klien 2, password 123456678. Kita save. Kita compose kepada klien 1@gmail.com. Ya, seperti ini. Lalu kita kirim pada klien 1. Kita buka receive. Ya, sudah masuk. Lalu setelah itu nomor 7, blokir website www.youtube.com dengan Squid Proxy. Kita masuk 1 2 3. Di sini sudah masuk Ubuntu. Sudah masuk pada root, lalu kita nano etc network /interface. Ya, di sini ada auto ens 33 iFace. Addressnya 192.168.1.1, lalu netmasknya 255.255.255.0, lalu network 192.168.1.0, gateway 192.168.1.1. Lalu nano etc squid blog.txt. Ya, di sini sudah ada youtube.com yang akan kita blokir. Setelah itu nano etc squid.com.conf. Lalu kita mencari ACL SSL. Ya, di sini ACL LAN SRC 192.168.1.1. Lalu yang akan kita blokir ACL blokir DST domain www.youtube.com. Lalu HTTP access allow LAN. Kita save. Setelah itu etc init.d squid
Restart. Ya, kita tunggu. Di sini agak lama. Ya, sudah selesai. Kita coba apakah sudah terblokir. Lalu kita masukkan. Lalu kita setting general. Lalu network setting. Lalu manual proxy configuration 192.168.1.1. Kita oke. Setelah itu, sekian dari kelompok kami JK186. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.